Bab ke-154. Kok bapakmu belum pulang ya? Cemas Ibu Eka sambil mondar-mandir di teras rumah mengatakan hal itu pada Rabia. Sedari pagi bapakmu pergi dan belum ada pulang sampai sekarang. Coba ibu telepon, mungkin bapak masih sibuk membantu para warga yang terkena banjir. Ujar Rabia dengan tersenyum pada ibunya. Bapakmu tak bawa ponsel, nak. Tahu sendiri bagaimana dia yang tak pernah bawa HP kemana-mana. Bapak pergi dengan siapa, Bu? Dengan dua anak buah kakak iparmu. Ya sudah, telepon mereka saja. Tunggu sebentar, Rabian ke sana untuk menanyakannya pada teman-teman mereka. Gadis remaja itu turun dari teras dan melangkah ke arah pos jaga yang masih berada di dalam kawasan rumah. Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah satu dari mereka. Gadis remaja itu. Rabia pun bertanya apa ada yang tahu nomor telepon dari kedua teman mereka yang menemani bapaknya pergi dari pagi. Lalu anak buah Elix itu menjawab. Ya non, kami ada nomor teleponnya. Sebentar akan saya telepon. Lalu penjaga itu menelpon kedua temannya secara bergantian, tetapi sayangnya tak ada yang menjawab. Lalu setelah mematikan ponsel, anak buah Elix berkata pada Rabia. Tidak dijawab, non. Mungkin sedang sibuk. Ya sudah. Tapi om hubungi terus saja, soalnya ini sudah hampir maghrib. Tapi bapak dan keduanya belum juga pulang, ibuku cemas menunggu. Siap, non. Jawab anak buah Elix. Sementara itu, di salah satu rumah sakit besar di kota, tubuh Pak Sugeng terbaring dengan lemah dibantu dengan alat pernafasan, sedangkan dua bodyguard yang tadinya mengawal juga mengalami masa kritis yang sama seperti Pak Sugeng. Ketiganya berada di dalam ruangan yang sama. Bapak dari Ranti sendiri akan dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bagian punggung, sedangkan dua anak buah Elix hanya dirawat karena mengalami luka yang parah akibat pukulan dan tendangan dari anak buah Anderson. Suster, apa masih belum ada yang tahu ketiga orang ini keluarganya ada di mana? Tanya seorang dokter wanita muda pada perawat yang menemaninya di dalam ruangan itu. Belum ada, dok. Yang dua itu punya ponsel, tapi saat ini ada di tangan polisi. Mereka membawanya pergi dan katanya akan disimpan di kantor polisi. Menunggu siapa tahu ada salah satu keluarga yang menelpon mereka. Jawab suster yang ditanya. Kasihan, kita tak tahu siapa mereka sehingga tak bisa menghubungi keluarga. Terlebih dengan orang tua ini, lukanya sangat parah, dan bukan hanya itu saja, ada penyakit komplikasi di tubuhnya juga. Ujar dokter wanita tersebut dengan nada prihatin. Pak Sugeng dan dua anak buah Elix ditemukan oleh 5 pemuda yang kebetulan lewat di tempat itu, dan merekalah yang memanggil orang-orang untuk membawa ketiganya ke rumah sakit. Namun dokter mengatakan jika para korban telah mengalami kejadian itu sekitar 2 jam sebelum ditemukan. Sehingga ada banyak pendarahan yang keluar dari tubuh Pak Sugeng yang terkena peluru di bagian punggung. Semoga saja secepatnya ada keluarga mereka yang tahu keadaannya di sini dan menelpon ke rumah sakit ini. Kalau memang tidak ada, saya izin untuk memfoto mereka dan men-share-nya ke media sosial. Biasanya jika ada korban yang tadi kenali akan diposting di media sosial, dan siapa tahu saja keluarga salah satu dari ketiganya ada yang melihat. Itu ide yang bagus. Ayo foto mereka dan semoga saja ada yang mengenalinya. Tanpa menunggu lama, perawat tersebut kemudian memfoto ketiganya secara bergantian, lalu segera mengupdate di media sosial dengan caption yang mengatakan kalau mereka adalah korban pemukulan orang tadi kenal dan ditemukan di jalan dalam keadaan sudah tak sadarkan diri. Ya Bu, ada apa? Ucap Ranti setelah mengucapkan salam pada Ibu Eka yang menelponnya. Nah, apa suamimu sudah ada di rumah? Tanya Ibu Eka. Belum, Bu. Mas Elix belum pulang dan katanya akan pulang tengah malam nanti. Memangnya ada apa? Tanya Ranti pada Ibu Eka yang tak bisa lagi menahan tangis. Apa yang terjadi? Kenapa suara ibu gemetar seperti itu? Ranti ikut khawatir mendengar nada suara ibunya. Bapakmu pergi sedari pagi tadi dan belum pulang sampai sekarang, Nak. Ini sudah lewat maghrib dan belum ada kabar dari mereka. Dua anak buah suamimu yang ikut dan menemani bapakmu juga tak ada. Mereka sudah ditelepon berkali-kali oleh teman-temannya, namun tak ada satupun yang menjawab. Ibu jadi khawatir dengan bapakmu, Nak. Entah ada di mana dia sekarang. Astagfirullah, memangnya bapak kemana, Bu?
Pagi tadi dia pamit ingin jalan-jalan untuk melihat-lihat di luar karena semalaman hujan dan bapakmu yakin jika ada wilayah di sekitar sini yang terkena dampak banjir. Makanya bapakmu ingin melihat dan membantu. Oh iya Bu, tadi bapak memang menelpon dan bahkan melakukan panggilan video denganku. Ya Allah, kenapa ibu baru telepon sekarang? Seharusnya dari tadi ibu memberitahuku agar aku bisa mengatakannya pada Mas Elix. Ibu bingung nah, dan tidak mau merepotkan kalian sebenarnya. Tapi terpaksa ibu memberitahumu karena tak ada lagi yang bisa ibu lakukan di sini. Ya sudah, ibu tutup saja teleponnya. Aku akan menghubungi Mas Elix dan memintanya untuk segera mencari bapak. Ranti pun mengucapkan salam lalu menutup panggilan dari sang ibu. Hanya dengan satu kali deringan Elix menjawab telepon dari istrinya saat itu pria tersebut ternyata berada di markasnya. Dia berada di tempat itu sedari siang setelah pulang dari membantu para warga yang terkena dampak banjir. Iya, ada apa sayang? Tanya Elix dengan suara mesra. Ranti lalu segera menceritakan apa yang ibunya katakan pada sang suaminya. Apa bapak belum pulang sampai sekarang? Ya sudah, aku akan meminta anak buahku untuk segera mencarinya, kata Elix. Iya mas, semoga bapak tak apa-apa di sana. Aku sangat khawatir dengannya karena baru kali ini bapak keluar dan tidak pulang-pulang juga sampai sekarang. Ya kamu jangan panik, aku akan menemukan bapak malam ini juga. Tidur saja yang nyenyak dan jangan pikirkan apapun. Kasihan dengan calon anak kita jika kamu stres dan banyak pikiran. Tentu mas, nanti kalau pulang hati-hati. Tentu sweetie. Baik, aku tutup teleponnya sekarang. Ya mas. Setelah mengakhiri pembicaraan dengan istrinya, Elix menoleh pada Pedro yang berdiri setia tak jauh darinya. Mertuaku belum pulang dari tadi. Dia pergi pagi dan saat ini belum ada di rumah. Aku mau kau segera melacaknya, dia ada di mana. Tidak boleh lebih dari 2 jam harus ada kabar tentang bapak mertuaku. Mengerti? Ujarnya dengan dingin pada Pedro yang mengangguk hormat kepadanya. Siap tuan. Akan saya lakukan perintah Anda. Pria tinggi berkulit hitam itu lalu keluar dari ruangan kerja Elix yang ada di markas, namun hanya berselang 10 menit Pedro telah kembali lagi dengan wajah yang nampak tegang. Kenapa kau kembali? Ini baru ada 10 menit dan kuperintahkan untuk mencari bapak mertuaku, tak boleh lebih dari 2 jam. Maaf tuan, untuk kabar dari mertua Anda, saya sudah ada informasi. Tanpa menunggu lama Pedro mengambil ponselnya dan memperlihatkan foto 3 orang yang terluka parah dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Ini mereka tuan. Tapi yang paling parah adalah mertua Anda. Beliau terkena tembakan di bagian punggung. Tangan Elix seketika terkepal. Kamu pasti bisa cari tahu siapa penyebab yang membuat mertuaku seperti itu. Tentu saja tuan. Dia adalah Anderson. Pria tua itu melakukan ini pada mertua Anda karena tak suka putranya berhubungan dengan Nona Rabia. Makanya Anderson mendatangi mertua Anda dan melakukan kekerasan itu. Baik, dia kembali membuka jalan permusuhan denganku. Tak peduli hubungan Kevin dan Bab ke-155. Anderson duduk di sudut ruangan VIP yang remang. Lampu disko berputar memantulkan kilatan warna-warni di wajahnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Suara musik elektronik berdentum keras, menggema melalui dinding klub malam itu. Tapi tak mampu mengusik fokusnya yang teringat pada sosok pria parubaya yang tadi dia tinggalkan terkapar di tengah jalan. Pak Sugeng, yang siang tadi ditembaknya di jalan sepi. Meski kini Anderson terlihat santai bersama beberapa wanita muda berpakaian minim, menari di sekelilingnya dengan senyum menggoda. Tapi dia masih ingat dengan jelas bapak dari gadis yang telah dengan berani berpacaran dengan putra semata wayangnya. Dari balik tirai hitam di dekatnya, beberapa anak buah Anderson berdiri tegak, berjaga di pintu masuk dan menyebar di dalam ruangan. Mata mereka tajam mengawasi setiap gerakan. Anderson mengangkat gelas minumannya perlahan. Meneguk sambil mengamati dengan seksama para wanita yang menari erotis di hadapannya, berharap dapat perhatian dari dirinya. Dada dan tangannya yang mengepal menunjukkan ketegangan yang terpendam. Sesekali, pandangannya menyapu kerumunan, mencari tanda-tanda bahaya atau peluang. Di antara dentuman musik dan tawa wanita, ada bayang-bayang balas dendam yang membara di matanya, tentu pada Elix. Ia menarik napas dalam,
menahan amarah yang siap meledak kapan saja, seolah klub malam ini menjadi arena terakhir sebelum perang sesungguhnya dimulai. Anderson yang duduk santai di sudut klub malam yang lemang, tatapannya mengarah pada seorang penari wanita yang tengah melenggok-lenggok dengan percaya diri di atas panggung mini. Lampu redup yang menutupi ruangan tak mampu menyembunyikan lekuk tubuhnya yang terbalut baju minim berkilau, memantulkan cahaya temaram dengan gemerlap menggoda. Saat pandangannya bertemu dengan mata wanita itu, dia tersenyum tipis lalu melambai lembut. Iya, Tuan, Anda memanggil saya. Suara wanita itu lembut, menggoda. Kemudian tanpa ragu melangkah mendekat dan duduk di pangkuan Anderson. Tangannya dengan lincah memijat kedua bahu pria itu. Jari-jarinya menekan perlahan menghilangkan ketegangan. Kalau begitu, jasnya dibuka ya, Tuan? Ucapnya manja. Suaranya serak-serak basah seperti mengundang ingin dijamah. Anderson mengangguk pelan, melepaskan satu kancing jasnya. Wanita itu tersenyum nakal. Matanya berbinar menikmati momen tersebut. Pria itu lalu mengeluarkan satu lembar uang dolar dari dalam dompetnya, menyerahkannya dengan serius. Ini untukmu, katanya singkat. Wanita itu menerima uang itu dengan senyum yang sangat lebar. Matanya tetap menatap tajam ke arah Anderson, seolah menyembunyikan niat lain di balik pesonanya. Suasana di antara mereka terasa panas, penuh permainan kekuasaan dan hasrat yang sulit ditebak. Serius Tuan? Tentu saja, untukmu $100. Pijit yang enak di bagian bahuku dan jika kau bisa menyenangkanku maka $1.000 akan kuberikan. Wanita itu mengerling manja. Dia mulai memijat bahu Anderson dengan gerakan lihai dan menggoda. Sementara 5 temannya yang lainnya masih menari di atas panggung mini dengan lampu temaram. Para anak buah Anderson yang ada dalam ruangan tersebut segera berbalik badan saat melihat wanita penari tadi sudah berada di pangkuan bos mereka. Jika aku melakukan selain memijat bahu, apa Tuan akan memberikan $1.000 itu padaku? Iya. Dia mulai menari di atas pangkuan Anderson. Satu persatu kain minim yang tadi membungkus tubuhnya satu persatu jatuh ke lantai hingga tak ada lagi yang tersisa. Bagaimana Tuan? Apa Anda suka? Kita lihat dulu. Suara Anderson mendesis saat lidah dari si wanita menjilat pipinya. Tangan lentik itu bergerak pelan menghipnotis saat ikat pinggang dari pria parubaya itu terlepas. Kini hanya menyisakan boxer berwarna putih di tubuh Anderson. Kamu nakal. Hihihi. Khusus untuk Anda saya sengaja melakukan ini. Jangan khawatir kami di sini semua sudah dicek kesehatannya dan tak ada yang punya penyakit. Bersih luar dalam Tuan. Itu yang harus. Karena jika kau tak bersih dan kotor maka jangan coba-coba mendekatiku. Aman kok Tuan. Apa Anda sudah siap saya bawa ke langit ke-7? Lakukan sekarang. Tak lama terdengar desahan di dalam ruangan itu. Para penari yang lain tetap melanjutkan tarian erotisnya dan seperti ATK melihat apapun di hadapan mereka. Di mana Anderson dan teman mereka bergantian saling bertukar posisi di kursi panjang empuk dalam ruangan VIP club itu. Kau yakin banjingan itu berada di klub yang kau bilang tadi Pedro? Sangat yakin Tuan. Jika Anda masih ragu ini adalah buktinya. Pedro yang duduk di samping Alex selalu memperlihatkan sebuah video di mana ada Anderson di sana sedang memangku seorang wanita. Tentu yang mengirim adalah salah satu anak buahnya yang memang tersebar di seluruh kota. Menjijikan. Cuy. Ujar Alex selalu meludah karena mual melihat tingkah pari parubaya yang ada dalam video bersama dengan seorang wanita malam. Ayo lebih cepat lagi. Aku ingin segera sampai di sana memberikan pelajaran pada brengsek Anderson itu. Berani sekali dia melukai keluargaku. Anak buah Alex yang menyetir di depan segera menambah kecepatan mobil diikuti juga dari belakang oleh 5 mobil lainnya yang merupakan anak buah Alex juga. Apa Tuan masih yakin mau mendulung hubungan Nona Rabia dan Kevin? Melihat sikap Anderson yang telah melewati batas. Bukan tidak mungkin dia akan lebih nekat lagi jika adik ipar Anda masih berhubungan dengan putranya. Kevin tidak tahu apa-apa. Selama dia mencintai Rabia dengan tulus, aku tak akan menjadi penghalang hubungan mereka berdua. Terlepas dari perbuatan pria gila itu. Tak ada sangkut pautnya dengan anaknya bukan? Kevin tidak bersalah. Pemikiran yang bijak Tuan. Aku pernah merasakan hal sama dengan Kevin. Jadi aku menghargai perasaannya pada Rabia. Selama dia bertanggung jawab, maka aku merestui mereka berdua.
10 menit kemudian, mobil hitam berlapis kaca gelap milik Alex dan rombongan anak buahnya terparkir rapi di depan klub malam yang gemerlap. Lampu neon berkelip-kelip memantul di bodi mobil, menciptakan siluet samar yang kontras dengan kegelapan malam. Tanpa membuang waktu, Alex yang berambut panjang dan dikunci rapi turun dengan langkah mantap, tatapannya tajam mengawasi sekitar. Di belakangnya, anak buahnya mengikuti dengan gesit. Wajah mereka penuh kewaspadaan namun siap bertindak. Begitu pintu klub terbuka, suasana hingar-bingar langsung menyergap. Asap rokok pekat membumbung, bercampur dengan aroma minuman keras yang menusuk hidung, menggumpal jeti kabut tipis yang menyesakkan dada. Musik berdentum keras dari speaker besar, bassnya bergetar sampai ke tulang. Meskipun dia adalah ketua gangster yang disegani, Alex sama sekali tidak nyaman di tempat seperti ini. Wajahnya tetap dingin, bibirnya terkunci rapat, seolah mencoba menahan rasa jijik yang samar muncul. Di depan ruang VIP, beberapa anak buah Anderson yang sedang berjaga tampak tegang. Matanya berkeliling, mencoba membaca situasi. Tapi mereka membeku tak berdaya dilumpuhkan hanya dalam beberapa menit. Apalagi saat Alex melangkah maju. Tanpa aba-aba, Alex mengangkat tangannya, menggenggam gagang pintu dengan tenaga luar biasa. Dengan sekali dorongan keras, pintu VIP itu terbuka paksa, menggetarkan seluruh ruangan seketika. Anak buah Anderson yang berjaga terperangah, bahkan tak sempat mengelak sebelum tubuhnya tersungkur ke lantai. Tatapan Alex mengandung amarah yang membara, menandakan bahwa malam ini tak ada tempat bagi lawan untuk berdiri. Menjijikan. Guman Alex menatap Anderson yang masih sibuk memompa tubuh bugil seorang wanita di atas meja. Dan sontak baru tersadar setelah lampu dinyalakan dengan terang oleh Pedro. Kau! Bangsat! Anderson buru-buru menghentikan gerakannya dan meraih boxer miliknya yang tercecer di lantai tapi belum juga tangannya menyentuh pistol Alex sudah meletus dan peluru menyambar ke arah lengan Anderson. Teriakan kesakitan terdengar dari mulutnya dan bukan hanya sampai di situ Alex menerjangnya dengan sebuah tendangan sehingga Anderson terlempar lalu jatuh mengenai panggung mini yang terbuat dari kaca. Para penari tadi telah berlarian pergi. Yang tersisa hanya wanita bugil memeluk tubuh polosnya dengan ketakutan. Brengsek kau Alex. Geram Anderson berusaha bangun namun terlambat karena sepatu Alex telah berada tepat di lehernya. Jika tahu aku brengsek, kenapa masih berani menyentuh keluargaku? Ini akibatnya jika berurusan dengan Alex. Kurasa menembak lenganmu tidak setimpal dengan apa yang kau lakukan pada mertuaku. Apa jonimu saja yang kupotong? Agar tak berbuat maksiat lagi di mana-mana. Bab ke-156. Kamu mau apa? Teriak Anderson pada Alex yang mendekatinya. Kenapa kau ketakutan begitu? Jangan macam-macam denganku Alex. Tidak, aku hanya mau satu macam saja. Alex menyeringai mengerikan di hadapan Anderson yang hanya mengenakan dalaman saja. Kau akan menyesal jika berani berbuat aneh-aneh padaku. Anderson menunjuknya. Kamu pikir aku kan takut dengan ancamanmu? Tam dan Alex memegang pisau lipat yang senaga tajam dan kini dia berjongkok di hadapan Anderson. Kita sudah lama tak saling bersinggungan, tapi kenapa kau bergara-gara lagi padaku? Jangan pura-pura bodoh kau. Anderson menatapnya tajam. Apa kau tak ingin memakai bajumu dulu? Atau memang ingin jonimu kupotong? Sudah tua masih saja suka membaung cairan sembarangan di selangkangan yang kotor. Wanita bugil yang tadi menatap Alex dengan tak suka. Tersinggung karena pria tampan itu sudah pasti menyindir dirinya. Meski dia bilang bersih, apa kau bisa menjaminnya kalau dia tak melayani semua tamu lelakinya di sini? Anderson mengambil baju yang Alex lempar kepadanya dan buru-buru memakainya. Kau menembak mertuaku. Apa masalahmu padanya? Tak perlu kuberitahu brengsek. Kau sendiri pasti telah tahu. Alex tersenyum sinis lalu tiba-tiba tendangan kembali dia berikan sehingga papi dari Kevin itu kembali jatuh tersungkur dengan mulut yang mengeluarkan darah. Kau tidak menyukai adik iparku? Apa yang membuatmu segitu bencinya kau padanya? Karena dia miskin, bisa seperti sekarang ini karena kau. Mereka adalah orang kampung yang miskin. Termasuk istrimu itu, aku tak akan terjerat sama seperti dirimu yang memilih salah satu anaknya. Putraku tak sepantaran dengan gadis miskin itu.
Tangan Alex mengepal dengan sangat kuat saat Anderson menghina Ranti. Berdebah kau. Istriku lebih terhormat dan baik dibandingkan kau. Kelakuanmu yang sekarang ini adalah sangat menjijikan. Apa kau yakin istrimu akan memaafkanmu jika tahu apa yang kau perbuat saat dia tak ada? Jangan menggurui aku, Alex. Dia pun sama denganmu. Kami itu sudah sama-sama tahu kalau berbuat seperti ini di luar. Ciuh menjijikan. Lalu bagai aman dengan Kevin? Apa dia akan menerima kelakuan orang tuanya di luaran? Tentu saja, karena nanti dia juga akan sama sepertiku punya wanita di mana-mana. Itu tak akan terjadi jika dia bersama dengan adikku. Kupastikan kepalanya akan memisah dari badannya jika dia berani mengkhianati Rabia. Dor-dor. Alex menembak Anderson tepat di kedua bahunya, sama seperti yang pria bule itu lakukan pada Pak Sugeng. Kurang aja. Kau menembakku, Alex. Ya, itu aku lakukan sama seperti yang kau lakukan pada bapak mertuaku. Hanya saja kau dapat 2 peluru di masing-masing bahumu. Jangan khawatir, nyawamu masih jauh dari sana. Semoga saja tak ada komplikasi agar kau selamat di meja operasi. Oh ya, sebelum aku pergi, aku mau bilang aku mendukung putramu dan adik iparku. Jika kau berusaha untuk memisahkan, maka aku yang akan menyatukan mereka. Alex berdiri lalu meninggalkan tempat itu. Alex, bangsat kau. Putraku tidak akan bersama dengan adik iparku. Aku bersumpah putraku akan memutuskannya. Teriakan Anderson sia-sia saja karena Alex beserta anak buahnya tak lagi terlihat. Tak lama kemudian para anak buahnya yang tadinya di luar masuk untuk menolong bos mereka dan membawanya ke rumah sakit karena mengalami pendarahan hebat akibat 2 tembakan yang diberikan Alex padanya. Syukurlah akhirnya bapak sadar juga. Ibu akan menghapus air matanya saat suaminya telah membuka mata dan bertanya di mana dia sekarang berada. Bapak di rumah sakit. Semalam sudah dioperasi karena telah tertembak di bagian bahu. Barulah pria itu mulai mengingat-ingat kejadian yang telah dialaminya. Di mana Rabia, Bu? Putri bungsunya pun langsung ditanyakan karena dia ingat jika orang yang menembaknya marah karena Rabia menjalin hubungan dengan putranya. Kan lagi sekolah, Pak. Semalam dia di sini tapi tadi pagi dia diantar ke sekolah oleh anak buah Nak Alex. Ranti juga semalam ada di sini tapi ibu suruh pulang karena dia itu sedang hamil muda. Jam berapa sekarang? Jam 12. Jawab Ibu Eka. Telepon Rabia dan suruh segera pulang. Dia tak boleh singgah dimanapun juga sepulang sekolah. Bapak ada yang mau dikatakan padanya? Ada apa, Pak? Siapa tahu saja dia ada tugas sekolah nanti. Lagi pula kan ada anak buah menantu kita yang menjaganya. Tidak, Rabia harus pulang cepat hari ini. Jika tidak maka bapak sendiri yang akan pergi mencari dan membawanya pulang. Iya, sekarang bapak jangan banyak bergerak dulu. Takutnya luka operasi itu berdarah. Ibu Eka berusaha menenangkan suaminya karena Pak Sugeng nampak ingin bangun dari tempat tidur padahal dia baru saja sadar. Mas, ayo bangun. Ranti mencium berulang kali pipi Alex yang masih lelap tertidur padahal hari sudah menjelang siang. Kamu semalam pulang jam berapa sih? Kok aku tidak merasa? Ranti memang tak tahu kapan Alex pulang dan jam berapa karena dia tidur juga dengan cepat setelah tiba dari rumah sakit. Karena suaminya tak juga bangun, Ranti pun ikut berbaring lalu memeluk Alex yang ternyata juga malah balas memeluknya. Mas sudah bangun ya? Tapi hanya pura-pura masih tidur. Salah satu alis Alex terangkat membuat Ranti bangun dan tanpa diduga dia naik ke atas perut suaminya dan duduk di sana. Mas, panggilnya dengan suara manja. Alex bersuara tapi tak juga membuka mata tapi kedua tangannya memegang pinggang Ranti. Buka matanya, Mas. Kata Ranti, dia menunduk dan memaksa membuka mata Alex. Cup. Mas. Pekinya saat Alex tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mencium pipi kiri dan kanannya. Ayo buka matanya, Mas. Kini tangan Ranti sudah menarik rambut panjang Alex dengan gemas. Tapi hal itu tak membuat Alex membuka mata. Aku mau menengok Bapak. Kamu belum pernah ke rumah sakit juga kan? Ayo bangun dan antar aku, Mas. Bukannya bangun, Alex malah memasukkan tangannya ke dalam daster yang Ranti kenakan. Jangan pegang. Ayo bangun. Dengan cepat wanita itu memukul pelan tangan suaminya dan menunduk lalu menggigit telinga Alex. Tiba-tiba mata Alex terbuka menatap Ranti dengan tajam. Mas, kamu sudah salah istriku.
Ada sesuatu yang lain bangun. Kenapa kau menggigit telingaku? Bahkan mendudukinya. Kamu bisa rasakan kalau ada sesuatu yang mengeras di sana, bukan? Ranti buru-buru ingin turun tapi Alex telah memegang pinggangnya. Tanggung jawab, Sweetie. Tidak mau. Mas, aku itu sedang datang bulan. Mana ada wanita hamil datang bulan? Kau mau mengelabuiku, Ham? Ayo duduki dan bergoyang di atasnya. Bisik Alex di telinga Ranti. Lakukan, Sweetie. Manjakan aku dengan goyanganmu. Ya, seperti itu.